Saudara, untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan mengoptimalisasi lahan tidur di wilayah Nusa Kambangan. Upaya ini juga dilakukan untuk memberikan manfaat khususnya dalam meningkatkan keterampilan warga binaan sebagai bekal sebelum kembali ke masyarakat. Ya, siapa yang menyangka jika Pulau Nusa Kambangan yang terkesan menyeramkan ternyata memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan atau meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan sejumlah warga binaan. Lalu apa saja komoditi yang dikembangkan di Nusa Kambangan ini? Jangan kemana-mana, yuk kita nyebrang ke Pulau Nusa Kambangan. Cuaca pagi ini di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah begitu cerah. Kapal yang akan mengantarkan kami menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan sudah siap. Hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Dari kejauhan pulau ini begitu indah membentang. Namun begitu mendekati pulau membuat kita tersadar bahwa pulau ini bukanlah pulau wisata, melainkan kawasan cagar alam sekaligus area lembaga permasyarakatan dengan tingkat keamanan tinggi. Akses keluar masuk pun terbatas. Namun kali ini, kami awak media diberi kesempatan untuk menilik Pulau Nusa Kambangan seluas lebih dari 11.000 km persegi. Di balik kesan menyeramkan, ada potensi yang membanggakan di pulau ini. Seiring implementasi 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan di bidang ketahanan pangan, lahan-lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kini berubah menjadi kawasan produktif yang sekaligus mendukung ketahanan pangan, sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi warga binaan. Di pulau yang identik dengan lembaga permasyarakatan berpengamanan tinggi ini memiliki citra yang berbeda sejak menjadi sentra produksi yang dikelola jajaran permasyarakatan bersama warga binaan. Mulai dari budidaya udang faname, sidat, ikan air tawar, peternakan ayam, domba, hingga pengembangan tanaman anggur serta cabai. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan, para warga binaan memperoleh keterampilan baru yang dapat menjadi bekal setelah kembali ke masyarakat. Dari sektor perkebunan misalnya, Sohiri warga binaan mengelola kebun anggur sudah sejak 2,5 tahun lalu. Nggak bisa sama sekali, nyangkul aja nggak bisa saya. Cuma dikasih tahu bapak-bapak kita, khususnya Pak Giaja yang kasih Giaja itu. Ya dikasih tahu suruh cara bikinnya greenhouse, habis itu cara nanemnya, jarak-jaraknya berapa, udah ikutin aja, nggak tahu ya. Lama-lama kok asik juga ini buat hiburan gitu. Sementara di sektor peternakan ada 4.500 ayam petelur yang mampu menghasilkan 4.100 butir telur per hari. Telur-telur ini dimanfaatkan sebagai suplai pangan bagi warga binaan yang ada di Nusa Kambangan. Sedangkan untuk budidaya domba Garut dikelola warga binaan yang bertugas sebagai tim ngarit atau mencari makan, tim menjaga kandang termasuk memberi makan hingga tim bersih-bersih. Anakan domba-domba berusia 5 hingga 6 bulan seberat 14 kg ini akan dijual ke pedagang sate Cilacap dengan kisaran 600 sampai 700 ribu rupiah per ekor. Budidaya lainnya yang memiliki ekonomi tinggi adalah udang faname dan sidat. Di lahan seluas 7,5 hektar ini, 11 juta udang jenis faname dibudidayakan. Di sini menjadi tempat pembesaran udang hingga 120 hari. Satu warga binaan akan mengelola satu kolam. Setiap hari mereka rutin memberi pakan, obat-obatan, hingga treatment. Hasilnya tak main-main. Udang faname Nusa Kambangan telah masuk ekspor hingga ke negara Amerika Serikat. Melalui budidaya udang faname, warga binaan tidak hanya mendapatkan keterampilan sebagai bekal saat mereka kembali ke masyarakat, namun juga ada premi yang sebagian diantaranya menjadi tabungan mereka. Bermanfaat sekali Bu, menambah pengalaman kami juga, dan kami juga di sini kan biar nggak jenuh juga. Kalau di lapas juga kan jenuh, kalau di sini ada pengalaman, sana kalau udah bebas juga ada pengalaman lah. Apa Mas yang Mas harapan sama sudah bebas? Saya harap kalau saya sudah bebas ya akan balik lagi di sini dan berubah lah.
Kedepan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto akan terus mengevaluasi agar manfaatnya semakin besar, khususnya bagi warga binaan. Hal itu disampaikan saat meninjau berbagai program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian bersama Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, di Pulau Nusa Kambangan. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah, jangan sampai nanti terjadi invasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam kebutuhan di dalam lapas dan rutan, sehingga harga stabil dan tidak menjadikan salah satu sebab kita menjadi bagian yang memberikan kontribusi terjadinya inflasi itu. Mereka dikasih ketambahan keterampilan, kemudian dapat insentif, dapat uang premi setiap hari, ada dapat uang untuk mereka kerja itu, dan itu uangnya ditabung. Nih kalau misalnya dia keluar bisa bekal untuk mereka gitu. Itu Sebelum menjalani berbagai kegiatan, para warga binaan menjalani asesmen baik secara perilaku, psikologi, pendidikan, hingga minat yang mereka akan jalani. Sekitar 5 bulan. Apa yang udah didapat nih, Mas? Alhamdulillah, satu wawasan, ilmu juga yang buat bermanfaat buat saya sendiri saat nanti misalkan saya udah kembali ke masyarakat dan berguna untuk masyarakat juga itu. Transformasi Nusa Kambangan menunjukkan bahwa permasyarakatan tidak hanya berbicara tentang menjalani pidana, tetapi juga membangun harapan, keterampilan, dan kesempatan baru. Ya, tak hanya program ketahanan pangan semata, namun program ini juga memberikan bekal bagi warga binaan di Pulau Nusa Kambangan ini untuk nantinya menjadi bekal bagi mereka saat kembali ke masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Kawidia kembali ke studio.